Ya, ini mungkin baru 10 ya, semoga nanti banyak hadir. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih sehubungan dengan apa yang minggu lalu kita bahas tentang bagaimana Pancasila atau dasar negara itu lahir. Kita akan membahas satu hal yang berkaitan dengan itu, meskipun tidak membahas tentang Pancasila secara khusus, karena sudah dibahas minggu lalu. Kita akan bahas, sebentar, saya screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah slide saya sudah terlihat oleh teman-teman? Oke, baik. Baik, oke. Sebentar. Oke, sudah. Oke, baik. Jadi malam hari ini di pertemuan kita yang keempat, kita akan membahas mengenai satu badan yang berkaitan erat dengan kelahiran Pancasila, yaitu BPUPK tanpa I. Biasanya kita mengenal BPUPKI, tapi saya menulis BPUPK. Nanti kita akan bahas kenapa namanya BPUPK bukan BPUPKI. Dan saya memberi judul malam ini kita akan membahas serba-serbi sidang BPUPK karena itu akan berkaitan erat dengan bagaimana nanti dasar-dasar bagaimana Indonesia nanti akan Indonesia merdeka itu seperti apa. Itu dirumuskan dalam sidang BPUPK nanti kemudian bulan Agustus oleh PPKI. Jadi sebelum PPKI ada BPUPK yang kedua-duanya dibentuk oleh Jepang. Jadi kita lanjut. Oke, baik. Jadi sebenarnya apa itu BPUPK? Nah, jadi lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang karena waktu itu Jepang berkuasa atas Indonesia tahun 42 sampai 45 atas inisiasi atau atas usul oleh Perdana Menteri Jepang pada waktu itu Kumakichi Harada. Jadi ya kita akui bahwa memang BPUPK dan PPKI ini adalah bentukan Jepang. Cuma nanti perkara apakah kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan Jepang, nah itu kan soalnya. Itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi peran dua lembaga ini, dua badan ini tidak bisa terpisahkan dalam proses bagaimana Indonesia merdeka nanti akan terbentuk kemudian. Nah, kita kenal karena ini dibentuk oleh Jepang, maka awalnya dia bernama Jepangnya itu Dokuitsu Zumbikyo Sakai. Lalu diresmikan tanggal 29 April 45, anggotanya ada 60, harusnya 62 ya, saya salah ketik itu, 62. Jadi satu ketua, maaf 63, satu ya 62, maaf. Satu ketua, dua wakil ketua, 58 anggota kalau tidak salah, sekitar 60-an anggota. Itu baru dilantik 1 bulan setelahnya, 28 Mei 45. Nah, lembaga ini, BPUPK ini bersidang 2 kali, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 45, itu sidang pertamanya, dan sidang keduanya 10 sampai 17 Juli 45. Dan diketuai oleh seorang dokter Jawa yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Mungkin kita ya cukup familiar dengan orang ini, meskipun tidak terlalu banyak disebutkan, tetapi dalam buku-buku sejarah kita sering menemui beliau. Jadi beliau ini punya keterkaitan erat dengan kita kenal sebelum Jepang datang, sebelum Belanda menyerah tahun 41, 42, kita mengenal tahun 1908 misalnya kelahiran Budi Utomo yang kita
yang banyak disebut sebagai organisasi nasional pertama di Indonesia. Nah, beliau ini, Dr. Rajiman ini punya peran penting dalam pembentukan lalu kiprah organisasi Budi Utomo ini. Sehingga memang karena alasan itulah beliau ditunjuk sebagai ketua BPUPK. Dan ya notabene beliau juga waktu itu juga sudah agak berumur, jadi memang beliau orang dituakan ya istilahnya begitu. Nah, oke, itu BPUPK secara singkat. Lalu kenapa saya suka menyebutnya sebagai BPUPK bukan BPUPKI, tanpa I ya, tanpa Indonesia. Jadi saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang ahli hukum bernama Pak Abe Kusuma, sudah tua orangnya. Ya, beliau menulis sebuah buku yang cukup tebal. Intinya beliau meneliti kembali bagaimana sih sejarahnya UUD 45, konstitusi kita itu bisa lahir. Karena memang kalau saya menyambung dari kelas yang minggu lalu soal kelahiran Pancasila, memang kenapa kelahiran Pancasila itu banyak atau kenapa kelahiran Pancasila perlu diperingati lagi? Itu kan pertanyaan dasar, karena memang dulu sempat tidak diperingati. Karena dulu Pancasila tidak identik dengan Soekarno karena upaya Orde Baru untuk menghilangkan banyak pengaruh Soekarno, sehingga Pancasila sebagai memang diakui banyak kalangan sebagai buah pemikiran Soekarno itu justru dihilangkan tanda petik gitu ya. Nah, sama juga halnya dengan UUD 45, Undang-Undang Dasar kita sebagai landasan konstitusi kita itu juga dalam penafsiran sejarahnya itu pada masa Orde Baru memang ya ada penyimpangan karena memang ada bukti-bukti otentik, bukti-bukti yang jauh lebih akurat itu tidak dipergunakan sehingga tafsir sejarahnya menjadi tidak sesuai dengan kenyataan masa lalu yang ada. Jadi makanya kenapalah buku ini lahir oleh beliau aslinya seorang pakar hukum ya, tetapi ya sekaligus sejarawan juga kalau boleh dibilang. Jadi di sini beliau menulis bahwa nama asli BPUPK itu Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, atau ya kita kenal Badan Penyelidik. Nah, jadi memang tanpa Indonesia karena alasannya itu di sebelah kanan saya sudah tulis. Jadi pada intinya adalah dulu ketika Indonesia, waktu itu namanya belum Indonesia jelas, itu di bawah kekuasaan Jepang selama 3 tahun lebih dikit, wilayah Indonesia itu tidak dalam satu pemerintahan, tetapi ada 3 wilayah pemerintahan. Jadi wilayah Sumatera itu dikuasai Angkatan Darat ke-25, lalu wilayah Jawa Angkatan Darat ke-16, dan wilayah sisanya Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai Angkatan Laut. Itu memang pembagian. Jadi waktu itu memang pemerintahan militer ya. Jadi bukan pemerintahan sepenuhnya sipil, tetapi lebih banyak dipegang oleh militer, tentara, sehingga memang penguasa-penguasa daerah itu ya penguasa militer, entah angkatan darat atau angkatan laut. Nah, masing-masing angkatan yang menguasai wilayah-wilayah tertentu ini punya wewenang sebenarnya. Jadi meskipun dari pusat atau dari Jepang memberi satu komando misalnya, nah di 3 wilayah ini punya mungkin semacam otonomi masing-masing supaya menentukan bagaimana pelaksanaan dari kebijakan pusat ini ke daerah kekuasaan mereka, 3 daerah kekuasaan ini. Nah, pada waktu itu ketika di Jepang oleh Perdana Menteri Harada diminta untuk membentuk BPUPK sebenarnya untuk seluruh Indonesia, tetapi hanya di Jawa saja yang dibentuk. Karena nanti di Sumatera itu baru kemudian, tetapi di wilayah sisanya Kalimantan Indonesia Timur itu tidak dibentuk. Jadi memang secara sederhananya argumentasinya adalah tidak mencakup Indonesia secara keseluruhan.
Meskipun memang nanti kemudian baru PPKI yang kita kenal itu anggotanya lebih, meskipun lebih sedikit tetapi lebih mencerminkan Indonesia, karena golongan timurnya juga lebih banyak, orang-orang dari Indonesia Timur lebih banyak, lalu golongan-golongan di luar Indonesia misalnya etnis Arab, Tionghoa itu lebih banyak. Jadi nuansa ke-Indonesianya lebih dapat gitu. Jadi memang itu yang secara sederhana kenapa saya lebih menyebut BPOPK bukan BPOPKI gitu ya. Jadi itu konsekuensinya kenapa penting untuk diketahui. Oke, selanjutnya, nah jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa BPOPK ini bersidang 2 kali. Sidang pertamanya 29 Mei sampai 1 Juni 45 kita sudah bahas minggu lalu tentang intinya bagaimana dasar negara. Jadi memang sidang BPOPK itu dia hanya bersidang 2 kali, dan sidangnya ini hanya sifatnya hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar. Jadi dia tidak membahas secara benar-benar secara terperinci Indonesia merdeka itu seperti apa dalam hal yang paling kecil misalnya, enggak, karena memang tujuannya hanya membahas hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat fundamental. Dasar negara, misalnya dasar negara itu kan nanti dari dasar negara itu nanti akan dijabarkan lebih lanjut bagaimana nanti peraturannya, bagaimana cara menjalankan pemerintahan, lalu sebagainya. Jadi makanya kenapa sidang pertama itu membahas tentang dasar negara, karena itu namanya juga dasar ya, dasar. Jadi kalau kita seperti membangun rumah, fondasinya harus benar dulu kan begitu. Jadi itu kenapa itu menjadi topik pertama. Itu kita sudah sempat bahas dalam pertemuan minggu lalu, jadi ya saya nggak akan bahas terlalu panjang. Pada intinya ada 3 orang yang akan menyampaikan pendapatnya, lalu nanti pendapatnya Soekarno tanggal 1 Juni karena beliau menamakan pendapatnya itu sebagai Pancasila, maka dikenallah 1 Juni 45 sebagai hari kelahiran Pancasila. Lalu akhirnya usul Soekarno inilah yang kemudian dipertimbangkan yang nanti kita kenal dalam Piagam Jakarta. Nah, lalu dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli ada hal-hal yang masih mendasar juga tetapi lebih kompleks ya, tentang bagaimana sebuah negara itu akan berdiri. Nah, sedikit intermezzo, kenapa sidang pertama dan sidang kedua itu jaraknya jauh, hampir 1 bulan lebih. Jadi terakhir sidang pertama itu tanggal 1 Juni, sedangkan sidang kedua baru dimulai 10 Juli. Jadi jaraknya 1 bulan lebih. Alasannya adalah karena pada waktu itu ada namanya, ya kita kenal juga sampai sekarang, ada namanya masa reses atau masa istirahat. Nah, selama masa istirahat ini sebenarnya anggota BPUPK-nya tetap bersidang, tetap bekerja, meskipun sidangnya tidak sidang besar. Karena yang kalau kita nyebut sidang ini sidang besar ya maksudnya. Jadi sidang seluruh anggota itu hadir berkumpul, bahkan pemerintah Jepang, perwakilan pemerintah Jepang juga hadir di situ. Tetapi kalau sepanjang masa reses itu hanya ada kayak ya rapat-rapat kecil begitulah. Nah, salah satu rapat kecil yang sebenarnya sangat berpengaruh itu adalah nanti kita kenal sebagai Panitia 9, rapat dari Panitia 9 yang anggotanya juga ada Soekarno dan Muhammad Hatta, itu nanti akan melahirkan kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau nanti jadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan topik kita di sidang kedua. Jadi dalam masa sekitar 1 bulan reses itu, 1 bulan istirahat itu, sebenarnya ada satu keputusan penting yang akan jadi bahan bagi anggota BPUPK untuk bersidang pada kali kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Jadi kurang lebih ada 6 hal yang dibahas lebih mendalam pada sidang kedua. Yang pertama adalah bagaimana wilayah Indonesia merdeka ini meliputi mana aja. Itu yang dibahas. Lalu yang kedua soal warga negara. Siapa yang kita sebut sebagai warga negara Indonesia? Lalu soal Undang-Undang Dasar. Bagaimana
peraturan dasar kita untuk kita bernegara ini disusun. Lalu yang keempat soal ekonomi, yang kelima soal bela negara atau militer, lalu yang keenam soal pendidikan. Nah, kita kan lebih fokus ke tiga hal yang pertama ini karena ini sangat-sangat fundamental dalam sangat mendasar dalam Indonesia merdeka ke depannya. Nah, oke, baik. Sidang kedua ini tanggal 10 sampai 17 Juli karena membicarakan hal-hal yang sangat lebih kompleks ya dibandingkan dasar negara sebelumnya, akhirnya dibentuk ada 3 panitia lagi. Jadi sekitar 60-an anggota itu BPUPK itu kemudian dibagi ke 3 panitia atau tiga divisi lah gitu katakan. Yang pertama tentang Undang-Undang Dasar, ketuanya Soekarno, lalu pembelaan tanah air, ketuanya Amikus Cokrosuyoso, lalu ekonomi dan keuangan, ketuanya Muhammad Hatta. Nah, nanti kita akan lebih banyak membahas soal Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana Undang-Undang Dasar kita lahir sebenarnya, cikal bakalnya. Kemarin kita bahas Pancasila, sekarang kita bahas Undang-Undang Dasar. Nah, jadi panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ketua Soekarno itu setelah berapa hari ya dari tanggal 10 sampai tanggal 16 bersidang, rapat juga, rapat kecil dari timnya mereka, lalu rapat besar dengan seluruh anggota. Tanggal 17 itu diumumkan hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar ini. Ada 3 hal utama, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu batang tubuh atau pasal-pasal dan ayatnya kalau kita baca undang-undang sekarang. Nah, jadi soal pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya sudah dirumuskan sebelumnya ya, jauh sebelum sidang kedua yang tadi saya sebut Piagam Jakarta. Itu sebenarnya sudah dirumuskan, namun Piagam Jakarta itu baru diakui atau diadaptasi atau diambil menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu setelah sidang kedua. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana sedikit tentang penyusunan pasal per pasal, ayat per ayat dari Undang-Undang Dasar 45 yang kita kenal. Nah, lalu ini. Jadi ketika penyusunan Undang-Undang Dasar sama seperti ketika Pancasila ingin lahir, tentu ada perdebatan karena memang sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar, ini perlu pemikiran yang sangat matang, perlu masukan, perlu ide dari berbagai sudut pandang, sehingga memang sepanjang sidang meskipun hanya 1 minggu itu banyak perdebatan, banyak gagasan yang diutarakan oleh setiap anggota BPUPK tentang beberapa hal yang sangat krusial, yang sangat penting bagaimana Indonesia merdeka ini akan dibentuk. Misalnya yang pertama tentang bagaimana wilayah negara. Nah, tadi saya sudah sebutkan salah satu hal yang dibahas tentang wilayah negara, misalnya bagaimana wilayah negara Indonesia yang merdeka itu kemudian akan tersusun. Jadi terbentang dari mana aja, termasuk wilayah mana aja. Nah, nanti dalam perdebatan sepanjang sidang kedua itu banyak tokoh, misalnya salah satunya yang paling vokal, paling bersuara itu Muhammad Yamin misalnya. Beliau menyerukan bahwa ya Indonesia yang nanti kita sebut sebagai Indonesia itu wilayahnya tidak hanya bekas Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke kalau kita boleh sebut sekarang, tetapi juga ditambah wilayah kita kenal Timor Portugis atau sekarang Timor Leste, lalu Borneo Utara atau kita kenal sekarang Sarawak dan Sabah sama Brunei, lalu Semenanjung Malaya, lalu kalau tidak salah juga bahkan sebagian Filipina Selatan. Jadi wilayahnya sangat luas dibandingkan Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, usulan-usulan seperti itu ditampung, lalu memang pada akhirnya nanti diputuskan. Cuma
keputusan ini sebenarnya belum final, karena nanti finalisasi atau akhir dari keputusan BPUPK itu akan dibawa ke sidang PPKI, lembaga pengganti BPUPK yang nanti bersidang setelah Indonesia merdeka. Jadi itulah juga kenapa namanya PPKI, karena tanda petik Indonesianya sudah ada setelah merdeka 17 Agustus, lalu PPKI-nya mulai bersidang 18 Agustus sampai 22 Agustus. Jadi ya Indonesianya sudah ada. Kalau BPPK Indonesia belum ada. Bisa dibayangkan ya. Jadi itu perbedaannya. Lalu juga soal bentuk negara. Bentuk negara itu ada perdebatan mengenai bagaimana bentuk negara kita. Apakah bentuknya kesatuan, unitary gitu bahasa Inggrisnya, atau federasi, atau perserikatan, atau persekutuan, dan macam-macam. Jadi kita kenal sekarang NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan ya ciri-cirinya adalah pemerintahannya itu punya satu pemerintahan terpusat, jadi pemerintahan di daerah-daerah itu akan bergantung kepada pemerintahan pusat, tidak bisa benar-benar berdiri sendiri. Beda dengan negara-negara serikat, misalnya seperti Amerika Serikat, sebagian besar wewenang di negara-negara bagian itu cukup besar, sehingga pusat atau pemerintah pusat itu tidak punya wewenang lebih sedikit. Jadi beda ya dengan kita di Indonesia yang memang masih banyak wewenang atau kekuasaan itu lebih banyak di tangan pemerintah pusat dibandingkan di pemerintah daerah. Jadi itu perbedaannya, kita mengambil negara kesatuan. Meskipun dulu sempat ada perdebatan apakah dimungkinkan dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, apalagi Indonesia ini negara kepulauan, tentu akan berbeda ya dengan negara yang sepenuhnya daratan, misalnya kayak Tiongkok, kayak Amerika Serikat, itu kan negara yang sebagian besar daratan. Jadi cara mengontrol atau cara mengawasinya itu jauh lebih gampang. Tetapi karena ada laut, wilayah kita dikelilingi laut, maka cara pengontrolan, cara pengawasannya lebih sulit, dan secara tidak langsung ketimpangan itu akan jauh lebih kentara, ketimpangan itu akan jauh lebih terlihat. Jadi daerah yang lebih maju dibandingkan daerah yang lebih terbelakang itu akan jauh lebih kelihatan. Nah, jadi memang pada waktu itu misalnya salah satu tokoh Muhammad Hatta yang kita kenal sebagai wakil presiden pertama, itu dahulu sebenarnya kurang setuju dengan negara kesatuan yang kita kenal sekarang, karena prinsip negara kesatuan itu kan sebenarnya pemerintahan yang terpusat, pemerintahan yang sentralistik bahasa lainnya. Jadi tersentral, tersatu dalam satu kekuasaan. Nah, khawatirnya adalah dengan pemerintahan yang seperti itu, bentuk negara kesatuan itu menyebabkan ketimpangan tadi, adanya daerah yang tidak merata. Nah, jadi mengapa pada waktu itu memang Muhammad Hatta salah satu tokoh yang sebenarnya ya lebih setuju pada waktu itu sebenarnya seperti federasi, seperti ya kita contohnya kalau kita kenal sekarang Amerika, karena memang daerah itu asumsinya daerah itu dibiarkan berkembang dahulu supaya nanti ketika ingin bersatu jauh lebih mudah, karena aspek pembangunan mendasar mereka sudah lebih baik. Kalau misalnya terpusat, konsekuensinya adalah daerah-daerah yang cenderung terbelakang itu akan jauh lebih terbelakang, karena memang konsentrasi pemerintah pusat itu akan terbagi-bagi, dan biasanya konsentrasi pemerintah pusat hanya ke daerah-daerah yang lebih potensial, jauh punya sumber daya yang lebih banyak misalnya. Nah, jadi soal bentuk negara itu perdebatannya kurang lebih. Lalu soal bentuk pemerintahan juga, bagaimana kita akan membentuk pemerintahan negara kita. Kita mengenal republik, bentuk sistem republik. Jadi waktu itu sebenarnya ada perdebatan apakah Indonesia, seluas Indonesia ini akan dibuat sebuah kerajaan misalnya. Karena ya pengalaman kita dulu misalnya zaman
zaman lampau itu ada kita kenal Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan besar yang memang yang turut membentuk wawasan kita yang kita kenal sebagai Nusantara sebelum kita kenal Indonesia. Nah, jadi ada sejumlah kalangan yang memang pada waktu itu menginginkan Indonesia itu seperti kerajaan, tetapi sebagian kalangan lain menolak karena kerajaan dianggap terlalu kuno, lalu sistemnya tidak modern, tidak demokratis, sangat bahasa lainnya feodalistik. Jadi sangat istilahnya, masyarakat itu jadi tidak setara, lalu ada kelompok yang diagungkan, lalu kelompok yang direndahkan, dan seperti itulah. Jadi prinsip negara republik itu kan sebenarnya prinsip kesetaraan. Jadi pemimpin bisa dipilih oleh rakyat, pemimpin tidak berasal dari keturunan. Nah, jadi prinsip-prinsip seperti itu yang ingin dipertahankan karena ini berkaitan dengan dasar negara tadi. Jadi hal-hal yang diperdebatkan ini sebenarnya akan kembali mengacu ke dasar negara. Misalnya ketika kita bicara bentuk pemerintahan, kita ingin mencari hal yang lebih demokratis, kita akan melihat bentuk pemerintahan republik dibandingkan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Karena dianggap monarki ini bertentangan dengan nilai demokrasi misalnya. Nah, lalu juga selanjutnya mengenai hubungan agama dan negara. Nah, ini satu topik yang cukup cukup sengit dibahas pada waktu itu karena sebagian besar anggota BPUPK pada waktu itu adalah golongan cendekiawan Muslim. Jadi banyak tokoh, banyak kiai pada waktu itu sebagai anggota BPUPK itu punya usul memang pada waktu itu ingin Indonesia berlandaskan satu agama, yaitu Islam misalnya. Nah, pada waktu itu memang sudah ada sejumlah anggota yang tidak dari Jawa dan tidak beragama Islam, misalnya Latu Harhari misalnya, lalu Maramis dari Sulawesi. Beliau tidak setuju dengan usulan itu bahwa Indonesia berlandaskan satu agama karena kembali ke sila dalam Pancasila kita mengenal persatuan. Jadi ketika ada ada satu agama tertentu dijadikan landasan bernegara, ini akan dianggap mengancam persatuan, sehingga hubungan agama dan negara pada akhirnya disepakati Indonesia tidak berlandaskan agama tertentu. Jadi ya Indonesia hanya berlandaskan Pancasila, tetapi tidak menyatakan diri sebagai negara berlandaskan agama tertentu, misalnya negara Islam, tidak. Jadi memang sejak saat itu memang para pendiri negara sudah bersepakat, meskipun memang sebagian besar golongan Islam kelihatannya tidak begitu menerima pada waktu itu ya. Jadi konteksnya pada waktu itu ya memang ada perdebatan seperti itu. Lalu juga soal sistem dan tata pemerintahan, nanti ada hubungannya soal pemimpin negara. Karena tadi sudah dibahas mengenai bentuk pemerintahannya republik, maka kepala negaranya siapa? Presiden. Nah, soal siapa itu presiden, lalu bagaimana cara kerja presiden, nah itu dibahas secara diperdebatkan juga. Apakah presiden itu bisa seumur hidup misalnya, apakah presiden itu, bahkan waktu itu ada usul bagaimana presiden itu dibantu oleh 2 wakil presiden. Kalau kita seluruh dunia ini mengenal hanya presiden dengan wakil presiden itu ya hanya 1 dan 1 gitu kan, 1 presiden 1 wakil presiden. Dulu sebenarnya di para pendiri negara kita ini sempat mengusulkan kalau boleh ya wakil presiden ada 2. Nah, kalau nggak tahu kalau misalkan pada akhirnya memang itu ditolak, tapi kita bisa membayangkan kalau misalnya itu benar-benar kejadian, ya mungkin hanya Indonesia satu-satunya negara di dunia ini yang punya 1 presiden tetapi punya 2 wakil presiden. Nah, kurang lebih itu. Jadi memang perdebatan ini soal hal-hal yang sangat mendasar, bagaimana
Indonesia ke depannya itu akan dibentuk, ini sangat sangat menentukan bagaimana kita akan melihat Indonesia kelak, terutama ketika nanti setelah merdeka. Nah, pada akhirnya perdebatan ini bermuara kepada beberapa hal yang sudah disepakati. Jadi ini masih dalam hal kesepakatan dalam sidang BPUPK ya. Jadi sebenarnya belum sepenuhnya final. Tetapi meskipun demikian memang hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi dasar ketika nanti setelah Indonesia merdeka, PPKI akan bersidang lalu akan membahas kembali apa yang sudah diputuskan dalam sidang BPUPK sebelumnya. Jadi soal wilayah negara misalnya itu sebenarnya jauh lebih luas daripada Indonesia sekarang. Jadi bekas wilayah Hindia Belanda, sebagai catatan sebenarnya dulu Hindia Belanda itu sebenarnya tidak termasuk sebenarnya dulu Papua itu tidak secara langsung termasuk dalam Hindia Belanda karena memang Papua itu daerah yang khusus dan memang dia diperintah langsung oleh Belanda. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang Hindia Belanda dengan Papua pada waktu itu kedudukannya setara. Jadi ya kalau boleh dibilang dua negara begitu. Karena memang kedudukan Papua ini istimewa oleh Belanda. Jadi maka pada waktu BPUPK memutuskan wilayah negara Indonesia yang akan dibentuk nanti itu tidak hanya bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi juga ditambah Semenanjung Malaya, Borneo Utara yang kita kenal sebagai negara Malaysia, lalu Brunei juga termasuk di dalamnya, Papua, Timor Portugis atau Timor Leste, dan pulau-pulau sekitarnya. Jadi wilayahnya sebenarnya itu lebih luas dari yang kita kenal sekarang sebenarnya, meskipun nanti berubah ya, itu soal nanti. Nah, soal bentuk negara kesatuan, lalu pemerintahan republik, bendera nasional merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari Indonesia merdeka nanti. Jadi hal-hal inilah yang kemudian akan dibawa dalam sidang PPKI selanjutnya tanggal 18 sampai 22 Agustus setelah proklamasi kemerdekaan. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami atau semoga tidak bikin pusing. Oke, saya kira itu. Silakan apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Ya, sahabat kelas, bagi yang mau bertanya boleh raise hand ya, atau langsung di chat aja. Ini sepertinya karena topiknya terlalu susah, jadi susah, bingung ada yang mau bertanya atau tidak ini. Baik, mungkin sambil menunggu bertanya, saya mungkin tambahkan sedikit. Jadi soal bagaimana perdebatan tadi itu ya. Jadi soal wilayah negara tadi sudah saya sebutkan bagaimana wilayah Indonesia sebenarnya itu lebih luas dari kelihatan yang kita kira. Jadi ya kita coba bayangkan aja misalnya kalau seluruh Malaysia itu nanti masuk ke Indonesia, ya Indonesia akan jauh lebih luas lagi misalnya. Tetapi memang nanti dalam PPKI misalnya akhirnya diputuskanlah baru kalau hanya wilayah Indonesia yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia, Malaysia tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Lalu juga soal bentuk negara tadi sudah saya sebut, misalnya bagaimana banyak kalangan yang sebenarnya menilai bahwa Indonesia belum siap menjadi negara kesatuan karena masing-masing daerah, masing-masing provinsi misalnya itu
punya potensi yang berbeda-beda, punya keberagaman, jadi tidak bisa disamaratakan. Dan ketika kita tanda petik memaksakan diri untuk membentuk negara kesatuan, konsekuensinya adalah ketimpangan. Konsekuensinya adalah ketidakmerataan. Jadi daerah-daerah itu tidak merata. Makanya nanti sebenarnya setelah Indonesia merdeka, setelah kita akan mengenal bahwa Indonesia pernah dulu menjadi negara serikat seperti Amerika. Meskipun hanya tidak sampai setahun ya, tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Jadi memang meskipun banyak kalangan menilai bahwa negara kesatuan itu akan sulit dibentuk, tetapi pada akhirnya ya negara kesatuan itu menjadi jalan yang paling memungkinkan untuk Indonesia, karena ketika Indonesia dibentuk negara serikat misalnya, banyak rakyat kemudian kebanyakan menolak karena dianggap itu bentuk pemecah belahan misalnya. Sehingga meskipun tujuannya kenapa dibentuk negara serikat itu kan juga ingin supaya masing-masing daerah itu bisa mengembangkan dirinya, tidak tergantung pemerintah pusat. Jadi tidak tergantung ke ibu kota negara misalnya. Jadi daerah-daerah di luar, daerah-daerah terdepan, misalnya daerah-daerah pedalaman itu bisa mengembangkan diri tanpa harus bergantung ke pemerintah pusat. Nah, tapi ide ini, gagasan ini justru tidak begitu ditangkap, tidak begitu ditanggapi dengan baik oleh masyarakat, oleh rakyat, sehingga rakyat menolak. Dan makanya Republik Indonesia Serikat atau RIS itu tidak bertahan lebih dari setahun, karena memang ternyata ya bentuk seperti Amerika itu tidak cocok di negara kita. Makanya kita memilih negara kesatuan. Lalu juga soal bentuk pemerintahan, tadi sudah saya sebut soal bagaimana akhirnya kita memilih republik bukan kerajaan, itu juga tidak terlepas dari pengaruh bagaimana dahulu negara penjajah kita, Belanda dan Jepang misalnya. Jadi Belanda dan Jepang itu kedua negara yang berandaskan berbentuk negara kerajaan, yang pada waktu itu dipimpin oleh kalau di Belanda dipimpin oleh ratu, kalau di Jepang dipimpin oleh kaisar. Jadi kenapa pada waktu itu tokoh-tokoh negara kita, tokoh-tokoh pendiri bangsa kita mengusulkan untuk membentuk kerajaan, ya sebenarnya terinspirasi juga, tidak hanya terinspirasi dari cerita masa lampau dulu Indonesia pernah ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, tetapi juga terinspirasi dari negara penjajah, terinspirasi dari Belanda dan Jepang, bagaimana mereka membentuk sistem kerajaan mereka, sehingga sistem kerajaan itu dianggap jauh lebih bagus di Indonesia. Tetapi pada akhirnya itu ditolak karena dianggap bertentangan dengan dasar negara kita yang menjunjung demokrasi, menjunjung kesetaraan. Karena kerajaan itu kan namanya misalnya kayak raja itu kan orang yang agung, orang yang tidak dapat bersalah, orang yang selalu benar dan sebagainya. Jadi dengan pembentukan kerajaan itu seakan-akan manusia rakyat itu tanda petik ada penjajah baru. Nah, ini yang tidak diinginkan. Mengapa akhirnya dibentuklah, dipilihlah republik sebagai bentuk negara, bentuk pemerintahan kita. Oke, mungkin saya jawab saja ya. Jadi ya, kalau boleh dibilang secara tidak langsung benar, tapi secara langsung tidak. Jadi ini kasusnya sama seperti Prancis ya. Hanya memang begini, kalau Prancis pada waktu jauh sebelum Perang Dunia Kedua misalnya, dahulu kan Prancis pernah menguasai Belanda tahun 1808. Jadi
awal abad ke-19 itu ketika Prancis dipimpin Napoleon Bonaparte, Prancis itu ekspansi ke wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Belanda, Jerman, lalu ke selatan nanti ke Spanyol dan sekitarnya. Nah, ketika menguasai Belanda, pada waktu itu adiknya Louis Bonaparte dianggap sebagai raja Belanda, penguasa di Belanda. Jadi benar-benar utusan langsung dari Napoleon. Dan ketika Belanda sudah dikuasai Prancis, Louis Bonaparte yang diangkat sebagai utusan langsung dari Napoleon itu mengangkat seorang gubernur jenderal yang bernama Daendels di Indonesia. Jadi kalau boleh dikatakan Prancis menjajah secara langsung karena penguasa Prancis itu menguasai Belanda, lalu penguasa Prancis itu mengangkat kepala negaranya sendiri di Belanda, lalu dari Belanda diangkatkan di Hindia Belanda yang kita kenal sebagai Daendels. Jadi itu secara langsung. Bedanya ketika dulu Jerman menguasai Belanda, ketika Jerman dikuasai Belanda, Belanda itu ratu Belanda pada waktu itu mengungsi ke Inggris. Jadi pemerintahan tetap berjalan sana. Jadi tidak seperti dulu Prancis ketika Prancis menguasai Belanda, rajanya Prancis atau penguasanya Prancis mengangkat seorang pemimpin di negara jajahannya. Kalau pada waktu Jerman itu tidak terjadi. Jadi hanya menguasai wilayah karena pemimpin sahnya di Belanda yaitu Ratu Belanda masih ada dan itu pindah ke Inggris untuk sementara waktu, mengungsi namanya. Nah, sehingga ya boleh disebut secara tidak langsung betul, tetapi secara langsung tidak. Jadi sedikit berbeda polanya dengan Prancis karena memang pada waktu itu meskipun Belanda jatuh ke tangan Jerman, Indonesia secara tidak langsung jatuh ke tangan Jerman karena pada waktu itu gubernur jenderal atau penguasa tertinggi di Hindia Belanda pada waktu itu masih dipegang oleh Belanda. Bukan orang Jerman, bukan utusan dari Jerman, enggak, tetapi masih dikuasai oleh Belanda. Jadi ya kalau boleh dibilang secara tidak langsung betul, tetapi menguasai betul juga tidak. Karena memang pemimpinnya di Hindia Belanda, di tanah jajahannya Belanda, itu masih dari Belanda sendiri, bukan dari Jerman. Jadi makanya kenapa kalau saya bilang ya, makanya kita sampai detik ini tidak mengenal bahwa bangsa selain Inggris, Belanda, Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Mungkin sedikit Portugis, Spanyol, tapi saya nggak terlalu setuju kalau Portugis, Spanyol ya. Jadi di luar bangsa-bangsa ini ditambah Prancis juga. Nah, jadi di luar bangsa-bangsa itu sepertinya memang tidak pernah ada bangsa yang secara khusus menguasai Indonesia. Termasuk Jerman pun sepertinya tidak. Meskipun Belandanya dikuasai oleh Jerman, tetapi Hindia Belandanya tidak. Jadi itu agak berbeda ya. Ya habis itu baru nanti Jepang karena jadi bisa jadi ya ini saya bilang bisa jadi salah satu alasan kenapa Jepang akhirnya harus menguasai Indonesia ya karena mengetahui bahwa Hindia Belanda itu masih ada di orang Belanda, di tangan Belanda. Meskipun Belanda sudah dikuasai oleh Jerman, bukan berarti jajahannya Belanda otomatis jadi jajahannya Jerman. Nah, itu. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa Jepang harus menguasai Indonesia supaya benar-benar melepaskan pengaruh Belanda. Kenapa bukan Jerman yang langsung menyerang Indonesia? Ya, mungkin secara geografis, secara wilayah kita bisa lihat Jepang jelas lebih dekat dibandingkan Jerman. Apalagi juga Jerman pada waktu itu di Eropa berperang sangat besar ya, sangat intensif dibandingkan dengan Jepang misalnya. Jadi memang kenapa pada waktu itu akhirnya Jepang yang menguasai Indonesia. Ya benar. Jadi memang Australia ya Belanda, bukan Belandanya tetapi Hindia Belanda. Karena negara Belanda dikuasai oleh Jerman, tetapi Hindia Belandanya dikuasai oleh Jepang. Jadi dua negara yang, kalau saya bilang dua negara yang berbeda sebenarnya. Meskipun
hubungannya berkaitan. Belanda itu menjajah sebagai penjajah, Hindia Belanda sebagai negara koloni atau terjajah. Apakah dia ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Sepertinya tidak adakah yang ingin menanggapi lagi. Kalau mungkin tidak ada, bisa saya kembalikan ke ketua kelas. Oke, waktu baik. dan tempatnya. Ya. Silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita akan nunggu pertemuan berikutnya lagi ya. Oke, Joshua, baik. untuk temanya sudah ada belum ya? Atau mau tadi umumin di kelas saja? Mungkin nanti ya saya WA jadi Usul ya? nanti sepanjang bulan Agustus nanti ada kurang lebih 5 kali pertemuan, nanti kurang lebih temanya ya sekitar kemerdekaan. Jadi karena bulan kemerdekaan, jadi nanti secara khusus topik per minggu nanti saya kirim ke ketua kelas. Gitu. Oke, baik sahabat kelas. Demikian kelas kita malam ini, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Untuk topik berikutnya akan diinformasikan di kelas. Terima kasih Joshua atas sharingnya. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, semoga sehat selalu. Oke, malam semuanya. Terima kasih. Ya, terima Malam, kasih. makasih Pak Joshua. Terima kasih Pak Tony.